Oke, masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Very good. Oke, you sit is very good ya, optimis ya. Duduknya seperti orang sehat. Jangan kayak orang kedinginan kena meriang masuk angin. Kayak orang duduk kena penyakit demam berdarah. Semangat duduknya. Oke, kembali ke makanya lihat-lihat dong. Orang mau duduk. Dari tali fungsinya di situ. Orang mau duduk digeser-geser. Ini ada tamu duta besar dari mancanegara loh. Ini ada tamu nggak sembarangan loh. Kembali ke selamat malmel untuk Kia Putri. Bidadari dari kayangan tanpa sayap dan Vega bidadari tanpa ekor. Ya iyalah. Apa kabarnya dirimu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bawa apa nih ke sini? Enggak lagi bawa motor kok. Enggak bawa motor. Waduh, luar biasa. Motornya yang depan kecil, rodanya yang belakang gede. Bukan Mas, dia itu freestyler bukan sirkus. Itu motor sirkus yang. Oh, berarti motor kamu dong yang di depan itu. Pantesan ada topinya, ada bulu-bulunya. Itu kan kita boncengan. Ternyata juga sekalian main sirkus ya. Balik ke tema malam ini kan bertajuk jago nyalip nih ya. Kaburnya kamu menyukai hobi balapan motor. Kalau teman saya hobi ngambil motor ya. Gitu. Ambil motor dari ini dealer. DP-nya udah tapi kreditannya agak terlambat. Makanya selalu berhenti di tengah jalan. Bukan karena ngeremnya kekencengan, dihentikan sama debt collector. Kamu jangan ketawa-ketawa, kamu juga pernah ngalami. Apalagi pemain-pemain campur sari itu. Emangnya dirimu sering nyalip-nyalip lalu lintas balap, jalan raya atau balapan itu? Di sirkuit Sentul pernah. Kalau di jalanan ya udah pasti lah ya. Pasti. Cuma nggak asal nyalip-nyalip nggak jelas. Emang kalau ada celah baru. Ini yang bagus. Jadi cara ngambilnya itu nyalip itu harus bener-bener posisi nyaman. Iya. Ya. Lu belagu banget sih. Kenapa sih Mas? Bajai berhenti aja diginiin ya. Ada nenek-nenek itu sampai diginiin gitu. Sampai roknya nenek-nenek itu nggak pernah. Pakai estetika berlalu lintas, tertib berlalu lintas, sopan santun berlalu lintas. Nyalip itu dalam kondisi masih nyaman baru salip. Iya. Dan kamu harus nyalipnya dari sebelah kanan. Lu sampai kasih ke atas segala. Ayo. SIM-nya aja SIM beli di toko material situ ya. Jadi kalah. Menurut newspaper, yellow paper dari Eropa sana, koran sampah yang ada di sana. Tapi sampahnya ada di sini. Kabar selalu, surat kabar selalu dirimu katanya pernah jatuh terguling saat latihan di jalur balap. Seperti apa ceritanya? Apakah dirimu sampai cedera berat? Jadi waktu itu mau ada pemotretan, cuma karena kita udah nanggung di situ sambil main kan sama teman-teman. Terus lagi enak-enaknya ngebut, kayak lupa ngoper gigi gitu pas di tikungan. Giginya dioper. Ngomong lebih bahasanya lebih personaling lah ya. Kalau gigi aku tersinggung. Sekali lagi ngapain tersinggung? Berhadapan dengan Gigi Graham. Ngoper personaling. Lalu. Ya udah, terus karena telat jadinya langsung keluar jalur terus motornya keguling, kayaknya juga mental. Aduh, motornya nggak apa-apa, kamunya. Motornya juga kenapa-napa. Iya, kenapa-napa ya, luar biasa. Tapi dirimu yang lecet-lecet sebelah mana? Kayak lukain aja sih. Aduh.
Jangan sampai. Tapi udah sembuh ya? Udah. Nggak usah diliatin banget mas, orang banget. Biar tahu realitanya, kenyataannya sebelah mana. Iya, tapi ngeliat ini nggak usah pakai ngencet. Tapi itu kapan itu? Iya, udah kejadiannya berapa lama? Belum lama sih, masih tahun ini, awal-awal tahun. Tapi habis itu sudah nggak pernah terjadi lagi hal seperti itu ya? Jarang sih, sampai jarang. Lebih hati-hati lagi lah Iya. ya. Pokoknya jangan sampai kamu tuh seneng atau bekerja sampai melupakan keselamatan dia. Iya. Balik ke sebagai seorang freestyler. Freestyler. Maaf, sorry, can speak agak gelepotan ya. Sebagai seorang freestyler wanita, ini umbrella girl. Makasih mas. Pembalap itu dikasih payung lari terus. Kayak payung musola yang ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lari. Pakainya si seksi, rok mininya segini. Marquez sama Paolo Rossi itu lari looking umbrella musola. Wah, dia pakai payung ya, payung pink Barbie apa pinin depuh gitu kan ya. Ya lagian siapa yang mau bawa payung musola? Keranda sekalian gue bawa keranda. Kasihan pembalapnya lari. Ya nggak ada, masa payung musola kan gede banget mas. Nggak tahu, kamu keliru ngambilnya aja. Bagaimana sih awalnya dirimu menekuni hobi yang terbilang menantang maut itu, monggo? Kalau hobi freestylernya sih dari SMA kelas 1. Bukan STM ya kamu SMA? Iya mas, SMA. Terus ada teman-teman sekelas dia kayak freestyler pakai matic, ngajak masih takut dulu, cuma begitu sekali dibawa langsung kayak gue mau nyoba, malah maksa pengen nyoba juga. Terus dikenalin lagi ke yang lebih besar lagi, yang motor-motor ninja yang kayak gitu. Ya udah di situ nyaman. Luar biasa. Balik galak. Kalau boleh tempe. Jenis motor apa saja yang bisa digunakan oleh seorang freestyler? Apakah motor jenis Vespa atau motor apa bisa digunakan? Monggo silakan. Hampir semua motor bisa. Wow. Emang semua motor bisa. Cuma kalau ya cuma ada yang emang harus diganti ya kan, kayak misalkan motor-motor matic itu kan takutnya belakangnya kegasruk lantai, kegasruk bawah gitu kan. Jadi itu kayak kayak dinaikin atau apa, ada yang dirubah. Gitu. Pernah tampil di mana? Di Indonesia, luar Indonesia? Event apa aja? Sempet mau event sih, cuma waktu itu kayak ada bentrok sama geng motor gitu, jadi kayak gak jadi deh. Katanya juga bawa motor yang 1000 cc mas, bawa motor-motor gede. Iya, emang balapan. bawa itu, yang jatuh bawa itu. 1000 cc kan gede. Iya, katanya makanya pernah jatuh ketiup angin, serius. Kalau itu pas freestylernya. Ih bener, ketahuan Beneran. Emang jadi kayak lagi berdiri di atas jok, terus ngangkat kaki satu nyobain kan awal-awal, terus angin gede banget udah jatuh sama. Top. Padahal usia masih berapa? 20. Masih 20 aja udah ahli kayak gini. Ini berapa kali tangkap polisi gara-gara otak-atik. Dia kalau berangkat ini boncengan sama ini kan omnya ini ponakan. Bawa helm 2. Tapi dia boncengan 1, tapi dia nyari tempat parkir motor banyak. Omnya taruh di situ, omnya suruh ngotak-atik. Balik galak. Ada orang di situ. Bertanya. Iya boleh silakan. Sedikit serius nih Mas Ya Ganteng ya. serius ya. Tapi mukamu kok nggak serius banget ini. Serius dong. Mukanya gimana Mas? Itu muka apa bukan? Bukan Mas. Enggak. Apa? Talenan. Kalau dia kesini tinggal pergi aja ya. Gue serius nih Mas. Mbak Kia kan Udah situ aja, ngapain harus itu ini di situ untuk khusus manusia loh. emang gue sejenis apaan? Lu beruang madu.
Dikatain beruang madu sama siluman tapir. Makasih Bapak. Bapaknya dong. Mbak Kia, sekarang kan bisa dibilang ini freestyle dari ini kan jadi profesi kan? Enggak juga sih. Ini yang diajak ngobrol. Ya kan aku Yang ditanya Mbak Kia. Ya. Iya. Kenapa yang jawab Mbak Keong? Selama 4 mata bukan mata ini yang 3 kali yang lucu ini. Empat mata bukan mata hampir 11 ini yang baru 3 kali Mas. Lucu. baru 3 kali lucu. Berarti lu kuping lu baru bener kemarin. Kemana aja? Begini Mbak, ini kan bisa dibilang satu profesi yang ekstrim ya. Ekstrim. Apalagi sekali lagi saya minta maaf bukan membedakan gender ya, tidak ya. Kan pasti. Hati Mbak. Hah? Tak suruh hati-hati jawab pertanyaan. Enggak, ini agak sedikit. Pertanyaannya pertanyaan ancaman biasanya. Tidak, ini sedikit serius. Dapat ini enggak tentangan dari orang tua, apalagi dari ibu? Awalnya sih sama papa juga dilarang keras ya. Cuma Kia bilang daripada Kia ikutan kayak gangster yang nggak jelas ngapa-ngapain merusak, mendingan Kia jelas di freestyler ada hasil gitu. Ngeyakininnya gimana tuh caranya? Kalau ke papa sih gampang, kalau ke mama agak susah sih. Cuma ya Kia nekat aja udah beli motor taruh di rumah. Mama kayak marah dulu tapi endingnya ya udahlah gitu sih. Nggak susah sih. Enggak susah. Nggak susah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Oh, iya. Silakan mamah dari Mbak Kia. Makasih banget loh. Iya iya iya. Luar biasa. Dan Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan Ya. Mama Jenglot. Mas, ini orang. Mas jangan banget. Mama, ini mama. jahat lo. Tahu. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah, agak susah. Tanya dulu ya. Ya, ya. Ini orang loh mas. Ya. Biarpun bentuknya kayak kayu bakar. Coba. Maaf dengan tante siapa? Udah jadi nih. Aku kirain mulutnya sampai ke belakang. Mamanya ini ya, mamanya kayaknya orangnya seneng senyum ya. Emang gitu. Ya tante ya. Gimana tante? Jangan dimakan tante. Ya, oke. Oke, nanti kita lanjut lagi. Iya iya. Udah, Mama silakan kembali ke kandang. Udah lama. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Kamu ternyata punya mama tiri yang luar biasa. Balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyiar yang lebih suka mengendarai motor ketimbang naik mobilnya sendiri. Benarkah demikian? Langsung aja kita sambut Imam Darto. Asale saka telo main betul atine rada gelo ojo ngono mas ojo ngono aku ngerokno Kembali ke selamat malam untuk Mas Dar. Untuk Mas Darto, apa Ya. kabarnya nih? Alhamdulillah. Mas Danang kembarannya kemana? Kebetulan dia lagi operasi. Oh, operasi apa? KTP? Operasi zebra. Oh, operasi SIM. Enggak, dia lagi ada halangan. Lagi pula kan kita ngomongin tentang motor, dia Iya. nggak bisa naik motor. Oh, dia nggak bisa. Nggak bisa. Luar biasa. Bisanya apa dia? Bisanya minta duit. Waduh. Nggak beda jauh dengan kalian. Ini bisanya cuma duit. Kembali ke tim investigasi muncrat. Jadi jorok.
Alam gaib mengabarkan jika dirimu pernah mengendarai 3 motor secara bergantian selama 24 jam tanpa henti. Apakah sedang memecahkan rekor atau kurang kerjaan? Monggo, silakan. Ya enggak, jadi waktu itu ada ya jalan-jalan sekaligus pekerjaan touring Jakarta Jogja gitu. Kebetulan saya kan orangnya sombong. Lu kelihatan. Sombong dengan kemiskinan. Enggak apa-apa. Kebetulan saya kan orangnya sombong. Ya. Motor ada 3, Ya. saya bawa semua gitu. Yang 2 dijokiin. Karena kalau yang satu kan memang nggak nyaman tapi keren gitu. Jadi saya keren dulu, begitu pegel saya tuker Yang biasa. nanti begitu ada cewek tuker lagi yang keren. Gitu. Luar. Kembali ke habis berapa liter bensin saat perjalanan Jakarta menuju Jogja? Oh, Ya nggak ngitung. kira-kira toh. Kira-kira kan kamu Satu motornya tuh habis berapa? Kali 3. Habis banyak. benar. Apa memang bensinnya ada nggak literan pakai banyak? Banyak iya. Sabar, Mas. Nggak ngitung. Kasih minum dulu air hujan sebentar. Ini kan udah dikasih minum ini. Iya. Untuk Mbak Kia dan Mas Darto. Kalian berdua kan pengguna motor. Seperti apa pendapat kalian akan perilaku para pengguna motor yang sering kali melawan arus dan juga jalan mengenai trotoar seperti mereka-mereka? Enggak, dari Mbak Kia dulu. Yang pastinya ganggu banget, terus bahaya. Iya. Walaupun Ki juga pernah ada kayak naik ojek, terus ojeknya yang naik trotoar gitu. Ya tetap lagi marahin, kasih tahu nggak boleh. Ya bahaya sih, itu bahaya banget. Betul, saya sangat setuju. Karena pernah saya lihat sendiri ini. Pertama naik trotoar, naik motor, set naik motor terus masuk ke ini halaman kantor orang. Ini tahu ke genteng juga gitu. Gua naik genteng, jemput dia. Lagi ngerayu kucing tetangga. Kalau Mas Darto mau melihat pola tingkah mereka itu yang kadang-kadang tidak punya sopan santun berlalu lintas, hak pejalan kaki dimanfaatkan oleh mereka. Iya betul. Hak halaman orang tanpa permisi dipakai oleh mereka. Aduh. Pom bensin yang sudah dikasih pagar dia muter mereka. Iya, benar. Kuburan Masuk dia nggak mau balik. ya gimana ya? Ngapain naik motor? Nyari wangsit. Motong. Memang kadang-kala kita suka ini sih, suka menghakimi. Kalau pas kita lagi naik mobil atau kita lagi jalan, wah ini motor nih naik trotoar atau nyelip. Tapi giliran kita naik motor, oh iya ya panas, capek. Iya. Wah nggak nyaman, mau nggak mau kan ya udahlah naik motor bentar, naik trotoar bentar. Ya jadi ada kalanya pas lagi naik mobil sebel ngeliat motor naik trotoar, pas giliran naik motor ya aku naik trotoar juga. Tapi kalau saya malu, saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Oh, Malu saya sebagai seorang cover boy sampai nanti ketakutan kalau nggak memberi contoh yang baik. Mendingan sabar sementara, entah kita datangnya sampai ke lokasi itu tahun berapa kita. Tapi kesabaran itu penting. Iya. Ngalah untuk mengalahkan emosi, sabar untuk memenangkan kebenaran. Balik untuk Mbak Kia. Apakah kalian berdua pernah ditilang atau saat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti Pernah nggak? yang saya tanyakan tadi? Monggo dari Mbak. Iya. Kalau niat melanggar nggak pernah, cuma karena nggak tahu jalan kan, terus kayak naik Ducati 2 motor gitu. Terus Wow. Nyari apa? Ducati naik Ducati. yang agak Mau ini motornya ke yang mana joknya gitu? agak gini. Yang penuh gini. Kan Ducati itu kan Iya, tapi nggak begitu banget juga. Itu naik motor mau nyolong sendal. saya pernah itu yang boncengannya sampai ini gini setengah ininya gini. Itu kayak predator. Nggak gitu juga. Bongkok tapi nggak lebay. Masa sampai nongging banget.
Lalu nggak naik motor kadang-kadang gitu di depan saya. Ya, Mirip sih. mirip dengkulmu. Dilanjut. Iya. Terus nggak tahu kan emang nggak Senang boleh. dia terhibur ya. Pemain campur sarnya terhibur ya. Ini punya orang. Ini punya aku Main yang minum-minum ini. aja. Ini dalam sejarah Ini empat mata punya baru Amin, nih. ya. Pep, punyamu yang ini Pep. Kode. Punyamu yang ini. Itu Mas ya. Punya Mas Tukul yang ini, Mas. Nih. Emang ada agepti ya. Amur mah demam berdarah. Gimana? Enggak. Ya terus pas mau muter balik nggak tahu itu emang nggak boleh, terus ngikutin kan. Karena aku nggak tahu jangan aku ngikutin motor depan. Dia malah bablas gitu, polisi nyetopin Kia. Ya udah Terus kena kamu jadinya. diperkututin itu tadi. Berketutin. Kalau dari Mas Darton, monggo. Susah kalau tidak melanggar peraturan di jalanan Jakarta. Soalnya satu melanggar, yang lain ikutan. Saya cuma satu yang tidak pernah saya langgar. Apa itu? Cinta saya ke Kia. Sangat setuju sekali. Karena Darto lo lihat-lihat dong. karena cinta sejati itu muncul dalam hidup cuma sekali. Yaitu antara Mas Darton dan Muncul Kia. dari motor. Terus saya alhamdulillah nggak pernah namanya saya diperkututin kayak gitu. Karena saya memang tertib lalu lintas. Harus memberi contoh lah. Ya. Lampu merah ya berhenti. Hijau kadang-kadang kalau nggak disuruh berangkat masih depan. Balik karena pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pria lulusan S2 Harvard University yang memilih menjadi pengusaha ojek. Siapakah dia? Jangan kemudian tonton. Bukan Pak? Waktu pertama kali bilang ini orang mau ngerjain kita atau apa? Ternyata dia ngefans berat sama Gojek. Dia kepengen diantar dari Jakarta ke Denpasar. Nggak bercanda naik Gojek. Dan akhirnya dia kerjakan itu. 3 hari. 3 hari. Saya pegel. Bertanya. Iya boleh silakan. Sedikit serius nih Mas Ya Ganteng ya. serius ya. Tapi mukamu kok nggak serius banget ini? Serius dong. Mukanya gimana Mas? Itu muka apa bukan? Bukan Mas. Enggak. Apa? Talenan. Kalau dia kesini tinggal pergi aja ya. Gue serius nih Mas. Mbak Kia kan Udah situ aja ngapain harus itu ini di itu di situ untuk khusus manusia loh. emang gue sejenis apaan? Lu beruang madu. Dikatain beruang madu sama siluman tapir. Makasih Bapak. Bapaknya dong. Mbak Kia, sekarang kan bisa dibilang ini freestyle dari ini kan jadi profesi kan? Ini yang diajak ngobrol. Ya kan aku Yang ditanya Mbak Kia, Ya. Iya. kenapa yang jawab Mbak Keong? Selama 4 mata bukan mata ini yang 3 kali yang lucu ini. Empat mata bukan mata hampir 11 ini yang baru 3 kali Mas. lucu. Baru 3 kali lucu. Berarti lu kuping lu baru bener kemarin. Kemana aja? Begini Mbak, ini kan bisa kan pasti. Hati Mbak. Hah? Tak suruh hati-hati jawab pertanyaan. Enggak, ini agak sedikit. Pertanyaannya pertanyaan ancaman biasanya. Enggak, ini sedikit serius. Dapat ini enggak tentangan dari orang tua, apalagi dari ibu? Awalnya sih sama papa juga dilarang keras ya. Cuma Kia bilang daripada Kia ikutan kayak gangster yang nggak jelas ngapa-ngapain merusak, mendingan Kia jelas di freestyler ada hasil gitu. Yakininnya gimana tuh caranya? Kalau ke papa sih gampang, kalau ke mama agak susah sih. Cuma ya Kia nekat aja udah beli motor taruh di rumah. Mama kayak marah dulu tapi endingnya ya udahlah gitu sih. Nggak susah sih. Enggak susah. Nggak susah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Oh, iya. Silakan mamah dari Mbak Kia.
Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan mama jenglot. Mama, ini mama. Jahat lo. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah. Hasil gitu. Yakininnya gimana tuh caranya? Kalau ke papa sih gampang, kalau ke mama agak susah sih. Cuma ya kayak nekat aja udah beli motor taruh di rumah. Mama kayak marah dulu, tapi endingnya ya udahlah gitu sih. Nggak susah sih. Nggak susah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Oh, iya. Silakan mamah dari Mbak Kia. Makasih banget loh. Iya. Luar biasa. Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan mama jenglot. Mama, ini mama. Jahat lo. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah. Tanya dulu ya. Ini orang loh mas. Biarpun bentuknya kayak kayu bakar. Coba. Maaf, dengan tante siapa? Udah jadi nih. Aku kirain mulutnya sampai ke belakang. Mamanya ini ya, mamanya kayaknya orangnya seneng senyum ya. Emang gitu. Dapat ini nggak tentangan dari orang tua, apalagi dari ibu? Awalnya sih sama papa juga dilarang keras ya. Cuma Kia bilang daripada Kia ikutan kayak gangster yang nggak jelas ngapa-ngapain ngerusak, mendingan Kia jelas di freestyler ada hasil gitu. Yakininnya gimana tuh caranya? Kalau ke papa sih gampang, kalau ke mama agak susah sih. Cuma ya Kia nekat aja udah beli motor taruh di rumah. Mama kayak marah dulu, tapi endingnya ya udahlah gitu sih. Nggak susah sih. Nggak susah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Oh, iya. Silakan mamah dari Mbak Kia. Makasih banget loh. Iya. Luar biasa. Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan mama jenglot. Mama, ini mama. Jahat lo. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah. Tanya dulu ya. Ini orang loh mas. Biarpun bentuknya kayak kayu bakar. Coba. Maaf, dengan tante siapa? Udah jadi nih. Pas mau muter balik nggak tahu itu emang nggak boleh, terus ngikutin kan. Karena aku nggak tahu jangan aku ngikutin motor depan. Dia malah bablas gitu, polisi nyetopin Kia. Ya udah Terus kena kamu jadinya. diperkututin itu tadi. Berkututin. Kalau dari Mas Darton, monggo. Susah kalau tidak melanggar peraturan di jalanan Jakarta. Soalnya satu melanggar, yang lain ikutan. Saya cuma satu yang tidak pernah saya langgar. Apa itu? Cinta saya ke Kia. Sangat setuju sekali. Karena Darto, lo lihat-lihat dong. karena cinta sejati itu muncul dalam hidup cuma sekali. Yaitu antara Mas Darton dan Muncul Kia. dari motor. Terus saya alhamdulillah nggak pernah namanya saya diperkututin kayak gitu. Karena saya memang tertib lalu lintas. Harus memberi contoh lah ya. Lampu merah ya berhenti. Hijau kadang-kadang kalau nggak disuruh berangkat masih tetap. Balik karena pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang pria lulusan S2 Harvard University yang memilih menjadi pengusaha ojek. Siapakah dia? Jangan kemudian nonton terlebih dahulu. Bukan, Pak? Waktu pertama kali bilang ini orang mau ngerjain kita atau apa? Ternyata dia ngefans berat sama Gojek. Dia kepengen diantar dari Jakarta ke Denpasar. Nggak bercanda naik Gojek. Dan Kesabaran itu penting. Ngalah untuk mengalahkan emosi, sabar untuk memenangkan kebenaran.
kembali ke laptop untuk Mbak Kiai. Apakah kalian berdua pernah ditilang atau saat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti Pernah nggak? yang saya tanyakan tadi? Monggo dari Mbak. Iya. Kalau niat melanggar nggak pernah, cuma karena nggak tahu jalan kan, terus kayak naik Ducati 2 motor gitu. Terus Wow. Nyari apa? Ducati yang agak Mau ini motornya ke yang mana joknya gitu. agak gini. Yang kamu gini. Kan Ducati itu kan Iya tapi nggak Iya. begitu banget juga. Itu naik motor menyolong sendal. saya pernah itu yang boncengannya sampai ini gini setengah ininya gini ini. Itu kayak predator. Nggak gitu juga. Bongkok tapi nggak lebay banget. Masa sampai nongging banget. Lalu nggak naik motor kadang-kadang gitu di depan saya. Ya, Mbak. Mirip sih. Mirip dengkulmu. Lanjut. Iya. Terus nggak tahu kan, emang nggak Senang dia. Dia terhibur ya. Pemain campur sarnya. Kita akan menghadirkan mamah dari Mbak Kia ya Mas ya. Silakan mamah dari Mbak Kia. makasih banget loh. Iya. Luar biasa. Bersyukur sekali ya. Itu termasuk bukan mata ini nggak sembarangan, jadi bisa mendatangkan Ya. Mama Jenglot. Mas, ini orang. Mas, jangan banget. Ini mama. Jahat lo. Tapi pakai bahasa manusia bisa ya. Agak susah. Tanya dulu ya. Ya. Ini orang loh mas. Biarpun bentuknya kayak kayu bakar. Coba. Maaf dengan tante siapa? Udah jadi nih. Aku kirain mulutnya sampai ke belakang. Mamanya ini ya, mamanya kayaknya orangnya seneng senyum ya. Emang gitu. Ya tante ya. Gimana tante? Jangan dimakan tante. Ya, oke. Oke, nanti kita lanjut lagi. Iya. Udah, Mama silakan kembali ke kandang.